Di mana harga diri diletakkan atau berdasarkan apa jati diri itu dibangun, menentukan bagaimana seseorang itu mengalami jatuh bangunnya harga dirinya atau krisis jati diri yang dialaminya. Ketika seseorang membangun harga dirinya atau jati dirinya berdasarkan hal-hal yang sementara di dunia ini, maka terbangunlah sebuah harga diri atau jati diri yang bersifat semu. Berarti memang tidak murni. Satu jati diri yang dibangun berdasarkan hal-hal sementara, tentu saja kekuatannya juga rapuh, tidak kokoh karena landasannya itu juga rapuh. Tapi sebaliknya, kalau jati diri atau harga diri seseorang dibangun berdasarkan satu yang kokoh, dan yang kokoh itu adalah Dia yang menciptakan kita, yang sangat tahu dan paling mengerti jati diri atau harga diri seseorang, maka disitulah sebenarnya kekokohan seseorang menghadapi persoalan akan menjadi makin kuat. Karena kenapa seseorang bisa pada saat dia kehilangan harta benda, kehilangan jabatan atau posisi, lalu merasa harga dirinya jatuh? Karena dia letakkan harga dirinya di atas itu, makanya dia jatuh. Tapi kalau harga diri atau jati dirinya dibangun berdasarkan sesuatu yang kokoh, batu karang yang teguh, yaitu Tuhan, maka dia tidak akan mudah jatuh dan roboh. Karena kita perlu membangun sebuah jati diri yang sejati, bukan jati diri yang semu. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini, yang akan menyapa kita dari 3 ayat di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Lalu Mazmur 17 ayat 8, doa pemazmur kepada Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dan yang ketiga dari Zakaria pasal 2 ayat 8, saat dimana umat pilihan Tuhan itu mengalami penjarahan habis-habisan, maka Tuhan berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. 3 bagian sabda Tuhan ini memiliki satu istilah atau satu kata yang sama, yaitu biji mata. Dan ketiganya itu dialamatkan kepada orang-orang pilihan Tuhan atau umat ciptaan Tuhan. Yang pertama dalam ungkapan Musa yang menjadi pamungkas pesan yang sangat penting. Musa menceritakan bagaimana umat pilihan Tuhan itu didapati oleh Tuhan di satu negeri, di padang gurun, di tengah ketandusan. Tapi Tuhan mengelilinginya, mengawasinya, menjaganya sebagai biji matanya. Ungkapan dari Musa bukan sembarangan dia sebut sebagai biji mata, tetapi berdasarkan pengamatan, sebuah penafsiran, dan tentu saja pewahyuan Tuhan melalui Musa untuk setiap kita mengerti bahwa Tuhan memandang kita sebagai biji matanya. Dan ini juga yang menafsiri doa pemazmur di dalam pasal 17 ayat 8 tadi. Doa untuk dia dipelihara seperti biji mata. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia dipelihara bagaikan biji matanya Tuhan, yang berarti kalau seseorang punya biji mata itu akan dipelihara supaya tidak sakit, tidak mudah merah, perih, dan sebagainya, kering atau tidak nyaman melihat. Maka di sini pemazmur juga mengatakan, peliharalah aku, jagailah aku seperti biji matamu. Dan lalu kemudian Tuhan sendiri yang berbicara di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8 tentang umatnya yang dijarah. Tuhan ingin mengatakan bahwa siapa yang menjamah atau menjarah umat pilihannya, berarti menjamah atau menjarah biji mata Tuhan. Zakaria juga menuliskan bahwa
Manusia, kita ciptaan Tuhan itu bagaikan biji mata Tuhan yang dijaga begitu rupa, dilindungi, dibuat supaya tidak mudah sakit, perih, atau tidak nyaman. Inilah sebenarnya satu alasan atau sandaran yang penting, dasar yang sejati untuk kita membangun jati diri yang sejati, yaitu berdasarkan cara pandang Tuhan memandang kita. Manusia bisa salah memandang dirinya sendiri, juga orang lain bisa salah memandang kita. Tetapi kalau Tuhan yang memandang, mata sang pemilik jiwa, yaitu Tuhan sendiri, itu yang paling tepat di saat Dia memandang kita. Apa yang Dia pandang tentang kita, apa yang Dia lihat tentang kita, dan itulah kita. Dan ini menjadi makin lebih jelas lagi karena yang memandang kita itu adalah mata sang pemilik jiwa kita. Bukan berdasarkan apa yang kita miliki harusnya jati diri sejati kita dibangun, tapi berdasarkan Dia yang memiliki kita. Dan bukan itu aja, kita juga dijaga seperti Tuhan jaga biji matanya. Ini adalah alasan sederhana tetapi kuat dan kokoh untuk membangun jati diri dan harga diri kita. Bahwa harga diri kita bukan berdasarkan apa yang orang katakan tentang kita. Harga diri kita bukan dibangun berdasarkan prestise, yaitu sebuah reputasi atau menurut pandangan orang tentang kita, atau sosok wibawa seseorang berdasarkan keberhasilannya, dan lalu kemudian karena wibawanya lalu dia dianggap sosok terhormat, prestisnya tinggi. Padahal sebenarnya itu tidak kuat untuk jadi dasar harga diri dan jati diri kita. Begitu juga prestasi. Apa yang kita capai, apa yang kita sudah lakukan, itu tidak bisa menjadi kekuatan untuk kita bangun harga diri dan jati diri kita. Toh mati kita tidak akan bawa prestasi apa-apa. Apalagi posisi yang hanya serba sementara. Menjabat ini, menjabat itu. Akhirnya kita membangun jati diri dan harga diri kita berdasarkan posisi. Ya rapuh juga, karena hanya sementara, apalagi popularitas yang seringkali manusia kejar untuk mendapatkannya. Dikagumi orang, dihormati orang, itu adalah landasan yang sangat rapuh untuk membangun jati diri dan harga diri. Itu semua menjadi semu karena landasan yang tidak kuat. Karena itu mari kita belajar bangun jati diri yang sejati, yang berdasarkan pandangan Tuhan sang pemilik jiwa kita, yang menjaga kita bagaikan biji matanya. Syukurilah ini, dan pada saat mungkin dunia meremehkanmu, engkau terjatuh, harga dirimu merasa goyah dan hancur karena habis-habisan hartamu ludes. Wow, kembali lagi kepada, lihat, berharganya kita bukan karena berapa banyak harga yang kita sudah bayar atau harga yang sudah kita miliki dalam hidup kita, harta benda yang kita punya, bukan. Tapi harga kita adalah dibayar lunas oleh Tuhan sang pemilik jiwa kita yang jaga kita, lindungi kita bagaikan biji matanya. Syukuri ini dan bangun jati diri yang sejati di atas jati diri yang semu dan serba sementara. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.